Halo teman-teman semuanya, nama saya Imadi Mertariana dengan NIM 240040014. Di video kali ini saya akan membuat sebuah simulasi jaringan internet dari warung internet atau warnet, di mana akan terdapat 3 buah ruangan, ruang VIP, ruang reguler, dan ruang tunggu yang menggunakan WiFi. Tanpa panjang lebar, mari kita langsung ke praktek pembuatannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, sekarang kita sudah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pertama, untuk membuat topologi jaringan warung internet, saya akan menambahkan sebuah router. Saya menggunakan router tipe 2911, satu buah. Kemudian saya menggunakan 4 switch bertipe 2960, 4 buah. Jadi ini adalah switch core, dan ini akan menjadi switch dari masing-masing ruangan. Yang paling kiri adalah switch untuk ruangan VIP, yang di tengah adalah switch untuk ruangan reguler, dan yang kanan adalah switch untuk ruang tunggu yang menggunakan WiFi. Kemudian saya menambahkan satu buah PC pada switch core sebagai PC operator. Kemudian 2 buah PC pada ruangan VIP dan 4 buah PC pada ruangan reguler. Tidak lupa saya juga menambahkan access point menggunakan access point PT dan beberapa smartphone maupun tablet. Saya menggunakan satu buah smartphone dan juga satu buah tablet. Baik, kurang lebih seperti ini nanti topologi jaringannya. Namun kita akan menghubungkan switch, router, dan juga end device ini menggunakan sebuah kabel. Kabel yang saya gunakan adalah kabel bertipe copper straight through. Jadi kita akan menghubungkan device-device ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama saya akan menghubungkan router menggunakan port gigabit Ethernet 0/0 yang akan saya hubungkan ke switch core ini, ke core gigabit Ethernet 0/1. Kemudian saya juga akan menghubungkan switch core menggunakan fast Ethernet 0/1 ke switch VIP, yaitu paling kiri. Saya juga akan menggunakan port fast Ethernet 0/1. Kemudian berikutnya yang kedua di sini port fast Ethernet 0/2 pada core ke ruangan reguler, switch ruangan reguler yang memiliki port fast Ethernet 0/1 juga, sama seperti ruangan VIP. Dan begitu pula yang terakhir fast Ethernet 0/3 ke ruang tunggu fast Ethernet 0/1. Kemudian pada switch VIP, saya juga akan menghubungkannya pada masing-masing PC yang terdapat di dalam ruangan VIP tersebut. Port yang saya gunakan fast Ethernet 0/2 pada switch VIP mengarah ke port fast Ethernet 0 pada PC. Dan begitu pun seterusnya, seperti yang ditampilkan. Yang di ruang reguler juga sama.
Dan begitu pula pada PC operator. Sini saya mungkin menggunakan 0/10. Dan jangan lupa juga menghubungkan switch pada ruang tunggu ke akses pointnya. Baik, kurang lebih seperti ini topologi jaringannya. Namun ini belum akan berfungsi karena belum dilakukan konfigurasi pada router maupun yang lainnya. Saya akan mengubah nama-nama masing-masing device atau perangkat sesuai dengan yang saya inginkan. Saya akan percepat videonya hingga selesai mengubah nama dan membuat mungkin sedikit background agar terlihat lebih rapi. Baik, jadi saya sudah mengubah nama masing-masing device seperti yang dapat terlihat. Jadi saya jelaskan sekali lagi, yang paling kiri ruangan VIP, switch VIP dengan dua PC, PC VIP 1, PC VIP 2. Yang di tengah adalah switch reguler pada ruangan reguler dengan PC R1 sampai R4. Kemudian paling kanan adalah ruang tunggu menggunakan switch bernama switch WiFi yang terdapat akses point PT, yaitu untuk mengakses jaringan menggunakan WiFi, dan terdapat satu buah smartphone ataupun tablet sebagai contoh penggunaan end device pada ruang tunggu yang biasa menggunakan smartphone ataupun tablet. Ya, kurang lebih topologinya seperti ini. Sudah saya hubungkan juga dengan kabel menggunakan kabel copper straight through. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi satu persatu. Kita mulai dari routernya terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI. Nah, jadi kurang lebih kita sudah mengaktifkan untuk default gateway. Di sini gateway untuk router dan juga DHCP-nya. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi switch core.
Oke, kita sudah mengkonfigurasi pada ketiga ruangan. Baik, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada PC operator. Kurang lebih seperti ini konfigurasi pada switch core. Bisa lihat dari sini sampai sini. Oke, karena sudah selesai pada switch core, kita langsung ke switch pada ruangan VIP. Kita bisa close. Kita masuk ke CLI-nya lagi, CLI-nya. Berikutnya kita masuk ke konfigurasi pada port VS Ethernet 0/2. Jadi kita masukkan perintahnya seperti ini. Baik, kurang lebih seperti ini. Kita lakukan konfigurasi pada switch yang VIP dari sini sampai sini. Oke, setelah selesai kita bisa close. Kita akan masuk ke switch yang pada ruangan reguler. Masuk ke CLI-nya. Kita akan mengkonfigurasi agar kecepatannya 10 Mbps pada ruangan reguler. Baik, kurang lebih seperti ini kita sudah mengkonfigurasikan agar kecepatan masing-masing PC pada ruangan reguler hanya 10 Mbps. Setelah itu kita akan masuk ke switch pada ruang tunggu. Baik, sekarang kita akan mulai dengan mengkonfigurasikan switch WiFi atau switch pada ruang tunggu. Kita masuk ke CLI-nya lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ada switch yang ada di ruang tunggu, switch WiFi. Kita kecepatannya juga sama pada ruang reguler yaitu 10 Mbps.
Oke, berikutnya saya akan mengkonfigurasikan access point. Ini masuk ke tab config. Oke, kita masuk ke port 1. Di sini SSID-nya di sini kita akan rubah menjadi warnet_tunggu. Seperti ini. Kemudian pada authentication kita rubah menjadi WPA2 PSK. Seperti ini. Baik, pada bagian PSK passphrase kita akan masukkan password dari WiFi-nya, yaitu WiFi warnet. Seperti ini. Oke, setelah selesai kurang lebih seperti ini, kita bisa close. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan semua PC menjadi DHCP satu persatu. Dari PC VIP kita masuk ke desktop, API configuration, ubah menjadi DHCP. Akan otomatis mendapatkan IP address, subnet mask, default gateway, dan juga DNS server, dikarenakan kita sudah melakukan konfigurasi DHCP pada router sebelumnya. Oke, saya akan lanjutkan sampai semuanya selesai. Oke, setelah selesai pada PC, kita juga lakukan beberapa settingan pada smartphone maupun tabletnya. Oke, kita masuk ke tab config dan kita masuk ke wireless zero. Di sini ada SSID, kita rubah menjadi warnet_tunggu. Kita juga masukkan WPA2 PSK. Di sini passwordnya WiFi warnet. Oke, setelah selesai kita lakukan juga pada bagian tablet. Baik, setelah selesai maka semuanya sudah dapat dikatakan terhubung. Untuk tahap terakhir, kita hanya perlu mengecek apakah ping dapat dilakukan pada satu device ke device lainnya. Saya akan melakukan ping ke router pertama kali. Saya akan coba dari PC VIP yang pertama. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita masukkan IP address dari router, itu ping 192.168.10.1 seperti ini. Kita lihat apakah dapat terhubung ke router. Baik, jadi di sini paket send-nya itu receive 4 dan loss 0, berarti seluruh paket dapat terkirim dan PC VIP 1 sudah terhubung ke router. Berikutnya saya akan mencoba memping
dari PC VIP 1 ke PC operator. Di sini kita dapat periksa IP address dari PC operatornya belum disetting. Jadi saya lupa melakukan sedikit setting pada operator. Saya akan lakukan settingannya, yaitu DHCP juga. Seperti ini. Sekarang saya akan melakukan ping pada IP address dari PC operator, yaitu 192.168.10.30. Kita akan masuk kembali ke command prompt dari PC VIP 2. Sini pingnya sekarang 192.168.10.30. Baik, kita coba cek apakah dapat terhubung ke PC operator. Kayak dapat terlihat di sini paket keempatnya terkirim, no loss. Jadi PC VIP 1 sudah dapat terhubung ke PC operator. Berikutnya mungkin saya akan melakukan beberapa kali pengujian lagi pada PC yang berbeda. Saya akan pilih salah satu dari keempat ini. Saya pilih mungkin yang nomor 2. Kita masuk ke command prompt-nya. Kita akan ping IP address dari smartphone 10.27. Akan lakukan ping seperti tadi. Apakah akan terhubung ke smartphone yang ada di ruang tunggu. Oke, jadi di sini juga dapat terkirim. Saya akan mencoba ping ke arah router. Jadi saya melakukan ping di sini pada smartphone dengan IP address ini. Hasilnya berhasil. Saya juga melakukan ping ke arah router dan hasilnya juga pesan 4 terkirim, 0% loss, sama seperti yang di atas. Jadi bisa dikatakan PCR2 pada ruangan reguler sudah dapat terhubung ke smartphone yang ada di ruang tunggu dan juga ke arah router. Berikutnya saya akan melakukan ping dari tablet yang ada di ruang tunggu, mungkin ke arah PC operator. Kita buka boxstop, command prompt-nya lagi, lakukan ping terakhir ke arah PC operator. Ya, dan pada tablet juga berfungsi dapat terhubung ke arah PC operator. Jadi kesimpulannya, 3 switch memisahkan ruangan secara fisik, VIP, reguler, dan WiFi juga punya kecepatan yang berbeda setelah dikonfigurasi. Jadi itu tadi adalah pembuatan topologi jaringan warung internet atau warnet, konfigurasi jaringannya juga pada masing-masing device, router, switch, dan end device, dan juga uji ping untuk menguji koneksi satu sama lainnya. Jadi itu tadi adalah praktek pembuatan simulasi jaringan internet dari warnet menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya mengkonfigurasikan agar ruang VIP memiliki koneksi yang lebih tinggi dibandingkan ruang reguler ataupun ruang tunggu. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan dalam pengucapan ataupun tindakan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini.
dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.